Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dan nomor NPM 221000184 dari kelas D. Di sini saya akan merangkum hasil dari pembelajaran matkul metode teknik alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari arbitrase. Definisi arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, yaitu dianut pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Selanjutnya, arbitrase merupakan tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu putusan final dan mengikat. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, pasal 1 ayat 3. Selanjutnya, apa itu arbiter? Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase dalam pasal 1 ayat 7. Selanjutnya, ketentuan mengenai arbiter. Yang pertama yang dapat diangkat sebagai arbiter yaitu cakap hukum, usia minimal 35 tahun, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda, terus tidak mempunyai kepentingan. Selanjutnya, memiliki pengalaman dan menguasai bidang yang disengketakan minimal 15 tahun. Dan selanjutnya, pejabat peradilan dilarang menjadi arbiter. Selanjutnya, jika para pihak tidak dapat menyepakati tentang pengangkatan arbiter, Ketua PN menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Jika dalam perjanjian arbitrasi disepakati hanya menggunakan arbiter tunggal, maka para pihak wajib mencari kesepakatan mengenai arbiter tunggal yang akan diangkat tersebut. Jika dalam perjanjian disepakati menggunakan majelis arbitrasi, masing-masing pihak mengusulkan seorang arbiter. Selanjutnya, kedua arbiter dari penunjukan pemohon dan termohon menunjuk arbiter ketiga yang akan menjadi ketua majelis arbitrasi. Selanjutnya, apabila ada pihak yang tidak mengusulkan arbiter, maka arbiter yang diusulkan salah satu pihak, pemohon atau termohon, akan menjadi arbiter tunggal, tidak jadi menggunakan arbiter majelis. Penunjukan ketua majelis arbiter oleh kedua arbiter yang sudah ada maksimal 14 hari. Jika tidak berhasil, ketua PN dapat menunjuk arbiter ketiga. Selanjutnya ada hak ingkar. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar jika ada bukti bahwa ia akan tidak netral dan memihak. Selanjutnya, hak ingkar digunakan misalnya jika arbiter memiliki hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak. Selanjutnya ada tugas seorang arbiter. Jadi, seorang arbiter itu harus melakukan arbitrase dengan cara yang dianggap tepat oleh arbiter untuk penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Terus yang kedua, arbiter memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk diadili, untuk mengajukan bukti-bukti dalam sengketa hukum keluarga, dan untuk
memeriksa silang saksi-saksi. Selanjutnya ada putusan arbitrase ya. Putusan arbitrase harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup sampai selesai. Para pihak dapat mengajukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah dan mengurangi suatu tuntutan putusan dalam waktu maksimal 14 hari. Proses pelaksanaan putusan paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan. Lembar asli putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada panitera PN. Pasal 59 ayat 1. Selanjutnya, tidak dipenuhinya hal di atas berakibat putusan arbitrasi tidak dapat dilaksanakan. Pasal 59 ayat 4. Selanjutnya, putusan arbitrasi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 60. Jika para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan dapat didasarkan perintah Ketua PN atas permohonan salah satu pihak. Pasal 61. Selanjutnya, perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan ke pengadilan negeri. Pasal 62 ayat 1. Putusan arbitrasi yang telah dilengkapi perintah Ketua PN dilaksanakan sesuai eksekusi perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 64. Selanjutnya, apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau konsiliator. Dalam proses konsiliasi, pihak-pihak yang berselisih berpartisipasi dan bertemu dengan konsiliator yang netral. Tujuannya adalah mencari titik tengah atau kesepakatan yang mempertemukan keinginan dari kedua belah pihak. Contoh nyata konsiliasi termasuk penyelesaian sengketa antara Thailand dan Prancis, serta masalah antar pengurus RT yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini. Konsiliasi dianggap efektif dan relatif hemat biaya dalam mengendalikan konflik. Selanjutnya, apa itu RJ atau Restoratif Justice? Restoratif Justice adalah atau General Practice of Law menurut sistem hukum Anglo-Saxon. RJ ini merupakan praktek peradilan sehari-hari atau bisa disebut kebiasaan yang terdapat pada peradilan. Tujuan dari RJ adalah mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang pada kasus dalam lingkup hukum pidana. RJ ini tidak diatur dalam KUHP maupun UU di luar KUHP, tetapi RJ ini terdapat dalam keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga hukum yang terkait. RJ ini tidak menjamin kepastian hukum. Sistem RJ ini bertujuan agar perkara tidak menumpuk. Ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu ada keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk damai. Yang kedua, ada akibat dari permasalahan tidak menimbulkan dampak yang luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, harus dilaksanakan kegiatan bersifat rekonsiliasi yang mempertemukan pihak yang bersengketa dan melibatkan peran atas sosial seperti tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan yang terakhir, dalam menyelesaikan perkara perlu memperhatikan faktor niat, usia, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan keluarga atau kekerabatan. Selanjutnya, ada berapa lembaga arbitrase di Indonesia? Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Selanjutnya, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Dan yang terakhir,
ada Bali International Arbitration and Mediation Center atau BAMC dan sebagainya. Prosedur arbitrase umumnya meliputi pendaftaran. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase. Pemohon harus menyertakan informasi seperti nama dan alamat para pihak perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, rincian permasalahan, dan tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga ada dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase. Yang keempat ada penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang natural. Dan yang terakhir ada biaya arbitrase. Pemohon mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Apa itu BPSK? Pengenalan Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang bertugas untuk membantu para pihak yang sedang mengalami perselisihan atau konflik. Tujuannya adalah mencari solusi. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa. Yang pertama ada keadilan. Setiap keputusan harus berdasarkan pertimbangan yang adil tanpa memihak. Yang kedua ada transparansi. Proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara terbuka atau akuntabel. Ketiga ada partisipasi. Para pihak yang beserta berhak untuk terlibat dan menyampaikan pandangannya. Keempat, kerahasiaan. Informasi dan data yang diperoleh saat proses-proses penyelesaian harus dijaga kerahasiaannya. Proses penyelesaian sengketa. Pertama ada pengajuan kasus. Pihak yang bersengketa mengajukan permasalahannya kepada badan yang penyelesaian sengketa. Yang kedua ada mediasi. Badan penyelesaian sengketa mempertemukan para pihak untuk mencari solusi. Yang ketiga ada adjudikasi. Jika mediasi gagal, badan penyelesaian sengketa akan mengambil keputusan final yang mengikat. Selanjutnya, peran badan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Yang pertama menghindari eskalasi konflik. Yang kedua menjaga keharmonisan sosial. Dan yang terakhir memperkuat kepercayaan publik. Sekian presentasi dari saya. Jadi pada intinya BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa. Nah, Badan Penyelesaian Sengketa ini putusannya tidak tetap, jadi hanya bisa meluruskan saja. Jika ingin banding atau melanjutkan putusan harus ke pengadilan negeri. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.